Tahukah kamu, sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa perbedaan keduanya ya? Ayo cari tahu. Sistem peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan menutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada dua pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari pelut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar bekerja dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. 2. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung, menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil bekerja dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Ya, jantung. Di dalam tubuh kita terdapat sistem peredaran darah yang bertugas membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika membicarakan sistem peredaran darah, tidak mungkin terlepas dari jantung. Yap, jantung adalah organ tubuh yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap menitnya, jantung bisa memompa sekitar 5-6 liter darah. Total dalam sehari, ia bisa memompa 7.000 hingga 8.000 liter darah. Jantung juga punya bagian-bagian nih. Dalam jantung ada 4 bagian utama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan bertugas untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri tugasnya menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Nah, bilik kanan berperan untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Dan bilik kiri perannya memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dengan kita belajar tentang sistem peredaran darah, membuat kita paham tentang sistem kerja peredaran darah dalam tubuh kita, dan siapa saja sel-sel yang bekerja dalam peredaran darah.